Basnas, tapi ada dalam kurungnya belakangnya Bazis. Betul. Gimana sih Pak ceritanya itu Pak? Basnas Bazis itu memang kita tuh termasuk lembaga zakat yang cukup tua. Kita ada SOP-nya. Karena dana zakat ini pencairannya itu, penyalurannya tuh harus sesuai dengan asnam. Apa itu Pak? Asnam itu adalah orang yang berhak menerima zakat, gitu kan? Saya yang biasanya kalau di sekolah tuh 5.000, 10.000 gitu Betul. Pak. Dia studi saya 10.000, ya kalau sekolah itu mesti banyak gitu ya, kumpul. Ini kemana sih? Nah ini jangan khawatir soal itu Jakpus, karena semuanya sudah ada SOP-nya dan diaudit per tahun ya Pak. Betul, setiap tahun diaudit. Kemudian kalau per 3 tahun kita diaudit oleh Kemenang. Oh oke. Lihat tuh Pak ya, di berita-beritanya sudah diterima hasil bedah rumah kepada Bapak ini dari basis-basis gitu ya Pak. Sebenarnya itu adalah duit sumbangan teman-teman semua. Betul, ya Pak ya. dari masyarakat sendiri. Betul dan harus berbangga hati gitu bahwa kita sendiri yang menolong saudara-saudara kita di lingkungan kita ya Pak. Ini nama Raja Muhammad Zamzami memang ada keturunan rajanya Pak. Alhamdulillah begitu. Jadi masih darah biru yang mana? Coba dibuka dulu Pak. Kalau nggak Tapi pas buka sih merah. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Jakpus, apa kabar? Gimana puasa Ramadan yang pada hari ini? Mudah-mudahan masih pada lancar semua dan nanti kita akan selesai dengan sempurna di akhir Ramadan ini. Pada hari ini kita kedatangan satu orang spesial. Ini salah satu personil baru di Jakarta Pusat gitu, karena baru bergabung di Jakarta Pusat belum lama ini ya Pak ya, gitu. Nah pada hari ini kita akan berbicara tentang Bazis, Basnas, kemudian pengelolaannya, karena kita sudah kedatangan Bapak Raja Muhammad Zamzami, Koordinator Basnas Bazis Jakarta Pusat yang baru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan nama Bapak aja saya udah pengen buka puasa gitu ya. Ntar jam 5 jam 5 ya Pak. Pak, selamat datang di Jakarta Pusat nih Baik, Pak. terima kasih. Ini kayaknya masih hangat ya Pak ya, karena masih sebulan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah Pak. Per 26 Februari. Oh 26 Februari. Baru 1 bulan. Iya betul ya, 1 bulan ya. Oke. Siap. Bapak, ini pertama kali di Jakarta J Podcast ini Basis Basnas diundang nih Pak. Ini kebetulan kita mau perkenalan dulu dengan Bapak. Ini Bapak sebelum di Jakarta Pusat di mana tuh Pak? Di provinsi. Di provinsi. Tepatnya itu di bidang pendistribusian pendayagunaan. Oke, berarti memang sudah sebelumnya memang di Bazis Basnas ya Pak. Betul. Ya. Ini saya ngomongnya agak belibet ini, makanya pertanyaan pertamanya nanti akan itu tuh Pak. Tapi sebelumnya mau tanya lagi nih, ini nama Raja Muhammad Zamzami memang ada keturunan rajanya Pak? Alhamdulillah begitu. Jadi masih darah biru yang mana? Coba dibuka dulu Pak. Kalau nggak Tapi pas itu luka nggak sih percaya merah. nih. Pas luka sih merah. Oke. Jadi Riau itu kan memiliki 4 kerajaan besar. Salah satunya itu ada, kalau yang sekarang masih ada kerajaannya itu Siak Serindrapura. Itu kerajaannya itu masih ada sampai sekarang. Sultan terakhirnya itu Sultan Syarif Qasim. Sekarang diabadikan jadi nama bendara, nama kampus itu Sultan Syarif Qasim. Nah kemudian itu ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Siak Serindrapura, ada kerajaan Riau Lingga. Kalau Bapak dari berarti? Kerajaan Riau Lingga. Nah, kerajaan Riau Lingga itu adanya di Kepulauan Riau. Sekarang itu pecahannya seperti Malaka itu ya, Johor itu bagian dari situ. Ya. Ini berarti kita harus sungkem nih, saya jago. Nah, salah satu pahlawan nasional dari kerajaan Riau Lingga itu Raja Haji Fisabilillah. Itu berarti masih ya itu salah satu struktur kerajaan Riau Lingga itu ada sultan, kemudian ada di Pertuan Muda. Nah di Pertuan Muda itu seperti perdana menterinya lah kira-kira begitu. Nah salah satu di Pertuan Mudanya itu adalah Raja Haji Fisabilillah. Nah Raja Haji Fisabilillah ini beberapa tahun yang lalu itu diabadikan sebagai pahlawan nasional kita. Betul. Gitu. Berarti kita nggak salah undang nih teman-teman, ini kita belajar sejarah juga nih awal-awalnya. Gak apa-apa nih Pak. Terima kasih ya Pak sudah datang ya Pak. Baik, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah menceritakan sedikit tentang sejarah keluarga, sejarah Indonesia nih berarti kan.
nanti kita kalau misalkan butuh satu episode lagi nih kayaknya kalau untuk sejarah ya Pak. Ini Bapak nih ya Pak Zamzam. Tapi dipanggilnya Pak Zamzam ya, bukan Pak Raja ya Pak ya? Ada yang manggil Raja, ada yang Zamzam. Nah, kita panggil Zamzam aja Boleh. boleh ya Pak. Siap. Pak, Basnas Bazis gitu ya. Ini saya tuh dari kecil, nggak dari kecil sih, beberapa waktu lalu ya masih muda banget. Saya tuh selalu penasaran gitu, kenapa sih kalau di Jakarta, ini kayaknya cuma di Jakarta gitu, namanya tuh Basnas, tapi ada dalam kurungnya belakangnya Bazis. Betul. Gimana sih Pak ceritanya tuh Pak? Basnas Bazis itu memang kita tuh termasuk lembaga zakat yang cukup tua. Jadi jauh sebelum Basnas ini ada. Jadi Kalau nggak salah Bazis tahun itu 68 sudah ada, saya udah benar riset tuh. tahun 68. Betul. Jadi waktu itu ada 11 ulama ya, ulama terkemuka waktu itu. Salah satunya itu adalah Buya Hamka. Buya Hamka. Nah, mendirikan Badan Amil Zakat dulu itu. Nah, itu diperkuat dengan keputusan gubernur. Jadi ada Si Pak keputusan Sadikin gubernur. waktu itu. Iya, betul. Tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Nah, kemudian pada tahun 73 ini disempurnakan. Kalau BAS itu kan Badan Amil Zakat, berarti badan amil yang hanya ngumpulin zakat aja, gitu, sesuai dengan namanya. Nah, pada tahun 73 ini diperluas jadi Bazis, ditambah infak dan sedekah. Jadi tidak hanya mengumpulkan zakat, tapi juga mengumpulkan infak dan sedekah. Sehingga Namanya Bazis. bisa sepanjang tahun ya Pak pekerjaannya. Betul. Gitu ya. Jadi yang awalnya BAS berganti jadi Bazis tahun 73. Nah, Basnas kan belum ada. Nah, Basnas itu terbentuk karena adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pembentukan Basnas, pengelolaan zakat melalui Basnas. Nah, karena Bazis ini jauh lebih tua dari si Basnas ini sendiri. Betul. Nah, maka untuk menghormati sejarah dan mengenang sejarah, maka Basnas itu diimbuh dengan Bazis. Ada sisi sentimental juga ternyata. Jadi emang Basnas Bazis ini termasuk telak gitu ya dibandingkan dengan Basnas di provinsi yang lain. Jadi emang sejak zaman dari tahun 2011 itu sebenarnya Basnas RI sudah ngajakin itu Bazis itu untuk gabung ke Basnas aja gitu kan, termasuk melobi zaman Pak Ahok itu. Zaman Pak Ahok nggak mau, memang ya kalau mau Basnas bikin sendiri aja katanya, bikin lembaga baru aja sendiri gitu atas nama Basnas gitu kan, nggak perlu otak-atik Bazis, kira-kira begitu. Nah, pada tahun 2019 ketika pergantian kepemimpinan, nah ini coba disampaikan lagi ke Pak Gubernur, jadi zaman Pak Anies kan. Nah, karena memang sudah ada undang-undangnya ya, daripada kita butuh effort baru lagi untuk bikin lembaga baru, ya maka kita gabung ke Basnas gitu. Nah, maka kemudian namanya Basnas Bazis. Tetap ada Bazisnya. Bazis itu untuk mengenang sejarahnya. Karena sejarahnya panjang sekali ternyata. Tahun 68 itu ya? Tahun 68. Betul. Oke. Nah, kalau kita berbicara kemudian tentang fungsinya gitu ya, pekerjaannya, tusinya, karena kan mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Taunya cuma ini ada Bazis, kita disuruh ngumpulin sumbangan gitu ya kalau di sekolah dulu kan Pak gitu ya. Nah, sebenarnya visi misi mungkin tusinya teman-teman di Basnas Bazis itu apa sih? Tadi kan Bapak udah cerita bukan hanya pengumpul zakat nih Mbak gitu, ada juga pengumpul zisnya, zakat, infak dan sedekah gitu kan. Iya, betul. Jadinya ada lebih luas gitu ya Pak. Fungsi dasar dari lembaga zakat itu mengumpulkan zakat, kemudian menyalurkan zakat. Zakat, infak dan sedekahnya, mengumpulkan kemudian menyalurkan. Itu tugas utamanya begitu. Nah, jadi maka kemudian setelah melihat beberapa ada beberapa permasalahan ya yang sering terjadi di DKI. Nah, salah satunya misalnya persoalan lingkungan, kesehatan, gizi buruk, nanti itu akan kita turunkan dalam bentuk program. Nah, misalnya nanti kalau masalah lingkungan ya kita bikin misalnya bedah rumah, itu kan bagian dalam program itu menjawab permasalahan yang ada di DKI gitu kan. Kemudian terkait dengan persoalan kemiskinan, kemudian kita akan jawab dengan program-program pemberdayaan.
pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi kan Basnas itu juga punya program pemberdayaan ekonomi. Jadi pada intinya sebenarnya semua yang dikumpulkan itu untuk kemaslahatannya masyarakat gitu Pak ya. Betul. Nah maka kemudian program yang kita lakukan ya kita berkolaborasi dengan stakeholder kita tentu terutama adalah Pemda DKI ya, Pemda DKI. Jadi Pemda DKI punya program apa gitu ya, yang kemudian ya kan kalau penganggaran di Pemda itu kan tidak mudah ya, agak sudah terencana setahun sebelumnya. Betul, gitu. Jadi tidak bisa tengah-tengah itu berubah. Betul. Itu nggak bisa gitu. Kalau di kita tuh masih sangat fleksibel. Nah karena kita lembaga negara tapi non struktural. Nah di dalamnya itu kalau dulu kan waktu zaman Basis yang ngelola Basis itu ASN dulu, karena kita masih masuk OPD, organisasi perangkat daerah, masih di struktural. Nah kalau sekarang karena ya kita berpisah tadi karena sudah termerger dengan Basnas, yang ngelola Basnas itu tidak ada lagi ASN, gitu. Jadi mandiri ya Pak ya? Mandiri. Nah maka kemudian dalam hal penganggaran segala macam pun kita penganggarannya itu ya tahun berjalan aja. Ya, tahun berjalan. Gitu. Jadi tahun ini ngumpulin dapat dana zakatnya yang langsung kita salurkan dalam bentuk program gitu kan. Jadi kita ada RKAT namanya, rencana kegiatan anggaran tahunan. Nah tapi itu kan kita rencang berbeserta dengan programnya apa, penyalurannya berapa banyak, itu kita indikan. Nah kemudian termasuk timelinenya, kapan mau dijalankan ya, tapi memang tidak sesaklek yang ada di perangkat daerah ya Pak ya? Perangkat daerah itu dalam pelaksanaannya itu. Kalau kita berbicara tentang tadi ada sejumlah besar dana yang dikelola gitu ya Pak ya, kan kalau kita lihat gitu ya, kalau kita meriset tentang Basnas itu kan ada pengelolaan zakat yang profesional gitu ya Pak ya, tagline-nya. Itu yang profesional itu seperti apa sih Pak? Kita menyalurkan zakat sesuai dengan dari proses pengajuan kemudian sampai pencairan, kita ada SOP-nya. Misalnya nanti kalau pengajuan itu, karena dana zakat ini pencairannya itu, penyalurannya itu harus sesuai dengan asnaf. Apa itu Pak? Asnaf itu adalah orang yang berhak menerima zakat, gitu kan. Nah itu ada 8 asnafnya, dan itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf itu. Fakir, nah kriteria fakir ini kan kita udah paham ini. Miskin, kemudian amil. Nah amil itu sebenarnya termasuk orang yang berhak menerima zakat. Nah kita yang bekerja di Basnas itu dianggap amil, disebut amil karena kita yang ngumpulin zakat dan menyalurkan zakat. Kemudian ada gharimin. Gharimin itu orang yang berhutang. Ini orang yang berhutang ini emang dia berhutang karena untuk di jalan Allah gitu. Kemudian ada hamba sahaya kalau nggak salah. Hamba sahaya, riqab. Riqab itu hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kan udah hampir tidak ada tuh di kita, tidak ada lagi perbudakan. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemarin baru kajian soalnya Pak, masih inget jadi. Oh iya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, kemudian Ibnu Sabil, orang kehabisan bekal. Terakhir adalah fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah kalau fisabilillah ini memang yang paling agak banyak penafsirannya itu salah satunya misalnya yang sedang dalam pendidikan, kemudian ataupun orang yang mengajarkan agama, termasuk ustadz kiai yang ada di lingkungan itu bisa kita kategorikan sebagai fisabilillah. Nah jadi penyaluran itu harus ke yang 8 itu. Sesuai dengan tidak boleh di luar itu. Untuk zakat ya Pak ya? Untuk zakat. Kalau infak sedekah itu lebih fleksibel. Kalau infak itu masih boleh, kita berinfak kepada orang yang mampu itu masih boleh, bersedekah kepada orang yang mampu itu masih boleh. Tapi kalau zakat ya itu wajib seperti itu, yang 8 asnaf tadi. Nah kemudian ada SOP-nya. Nah SOP-nya apa saja, kita lengkapi persyaratannya. Dari misalnya harus berKTP DKI, karena memang penyaluran zakat itu di SOP kita juga disampaikan ini terbatas di wilayahnya. Karena Basnas kan ada di masing-masing wilayah. Betul, ya? Setiap provinsi itu ada Basnasnya, setiap kabupaten kota itu ada Basnasnya. Nah untuk DKI ya sewilayah DKI aja. Untuk Jakarta Pusat ya kita hanya di JP aja gitu. Tidak nyebrang ke yang lain. Kalau secara agama boleh nggak ya, boleh aja gitu kan. Tapi kan kita diatur sama SOP. Nah gitu. Kemudian
ngajuin permohonan dan surat permohonan ini ditandatangani tuju kepada kita, kemudian ada SKTP, KK, SKTM. Persyaratan-persyaratannya ya. SKTM ini untuk menunjukkan kalau mereka nanti ya secara mustahil kan lebih mudah kita menggolongkan dia masuk fakir miskin gitu kan. Dan ini teman-teman di basis itu mencari atau mereka kayak menawarkan diri untuk mendapatkan tuh Pak? Mereka menawarkan diri, jadi mengajukan permohonan ke kita, mengajukan permohonan ke kita. Itu yang kita proses gitu. Nanti kalau by program kita yang mencari. Di luar yang si zakat ini ya. Yang program itu misalnya salah satu program kita itu katakanlah ada program peningkatan ekonomi umat. Nah sekarang ini yang sedang kita jalankan itu kita kerjasama dengan ada nama kuliner namanya Bakmi Sultan. Bakmi Sultan itu kalau bikin franchise sama dia itu 40 jutaan. Nah kemarin kita tawarkan bisa nggak Bakmi Sultan itu membuat program buat kita yang nanti kita salurkan ke Mustahik untuk peningkatan ekonomi, tapi anggarannya tuh tidak sebesar itu. Itu hanya 5 jutaan. Kita bilang begitu. Dan di-create sama dia. Jadi kita bikin programnya itu nanti bakminya resep semua dari dia. Nanti kita jualnya guna ini nih dia tidak perlu nyewa tempat segala macam ya. Kayak gerobak ya, tapi pakai sepeda gitu loh. Kan lagi banyak tuh Pak ya, ya lagi tren gitu betul. kan, tren ya. Kalau sekarang yang lagi tren kopi-kopi. Nah kita coba mau meng-create makanan gitu. Makanan berat itu kan bisa take away gitu kan, nanti tinggal siram kuahnya aja kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi rekap sedikit tadi. Untuk yang tadi pengelolaan yang profesional itu berarti ada SOP-nya gitu. Betul. Ya, ada tata caranya dan itu diatur semuanya dalam peraturan-peraturan yang ada dan dibukukan oleh basis-basis sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kemudian itu diaudit. Nah itu yang paling poin penting ya diaudit. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan, ini duit saya yang selembar itu misalkan gitu ya, karena kan ada voucher gitu kan, ada kupon ya Pak ya kalau misalkan di sekolah ada duit saya yang biasanya kalau di sekolah tuh 5.000, 10.000 gitu Pak. Ini duit saya yang 10.000 ya kalau sekolah itu mesti banyak gitu ya kalau kumpul. Ini kemana sih? Nah ini jangan khawatir Sohib Jakpus, karena semuanya sudah ada SOP-nya dan diaudit per tahun ya Pak. Betul, setiap tahun diaudit. Kemudian kalau per 3 tahun kita diaudit oleh Kemenang. Kalau per tahun, setiap tahunnya kita audit eksternal ya, berarti memang di luar dari di basis sendiri dan mandiri berarti. Betul. Ya Pak ya. Independen gitu. Auditor internal. Pertanyaan berikutnya nih Pak, ini karena saya nanyanya ini hal-hal yang bikin saya curious sebenarnya sebagai masyarakat awam nih Pak. Tiap tahun itu kalau nggak salah ada target kan ya Pak ya. Betul. Kenapa ada target sih Pak? Kenapa harus ada target yang dikenakan ke basis Basnas gitu? Maksudnya gini Pak, kan orang amal gitu ya, kenapa orang amal ditargetin gitu? Emang ada apa sih di balik target itu Pak? Ini kan bagian dari dakwah juga ya, karena zakat itu kan untuk mensucikan. Kalau kita zakat fitrah berarti untuk mensucikan diri kita. Nah zakat mal itu ya untuk mensucikan harta kita gitu. Yang mungkin bagian dari kita sebagai amil, kita mendakwahi itu untuk ya umat Islam yang mampu bayar zakat ya segera bayar zakat gitu kan, karena ya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu dari sisi kita ke muzakinya, yaitu dakwah kita begitu. Kemudian dari sisi kita sebagai pengelola zakat, memang setiap tahun itu kita ditargetkan karena kita sering disampaikan oleh Basnas RI kalau saya tidak salah, potensi zakat kita se-Indonesia itu lebih kurang 230 triliun setahun. Nah untuk di Jakarta aja tuh berapa triliun gitu, 6 apa berapa triliun gitu ya setahunnya. Nah maka yang menetapkan target itu Basnas RI. Basnas RI menargetkan tahun ini itu 300 miliaran gitu. Nah itu dari Basnas RI berdasarkan kajian-kajian itu ya, berdasarkan capaian kita tahun kemarin. Nah kemudian tahun ini Basnas RI menargetkan ke kita sekian ratus miliar. Kemudian itu diturunkan lagi ke wilayah-wilayah kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta Pusat, itu ditargetkan 38 miliar itu. Ini ternyata ada targetnya karena teman-teman di Basnas ini melihat bahwa memang
potensinya besar. Dan masyarakat itu perlu didorong mungkin ya Pak, Ya, kalau betul. untuk beramal baik gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Iya sih, paham juga sih gitu. Kadang-kadang kita kalau misalkan ada duit, ini kalau kata Pak Ustadz yang sering saya dengar nih Pak, kalau misalkan ada duit 120.000 gitu ya, 100 ribuan sama 20 ribuan yang diamalin yang mana sih gitu ya. Ternyata 20 ribuan, ternyata ketemu 5 ribuan pas 25 ribu yang diambil ternyata 5 ribu gitu katanya, gitu ya. Oke, berarti Sohib Jakpus nih benar-benar harus digarisbawahi ya Pak ya, bahwa sebenarnya kemampuan kita itu besar untuk beramal gitu. Tapi kadang-kadang kita butuh didorong untuk beramal, makanya ada target-target itu ya Pak ya. Karena sebenarnya tujuannya juga kemaslahatan bersama ya. Ya, kembali ke masyarakat dalam bentuk program-program tadi. Kembali ke masyarakat dalam bentuk program. Nah, kita ngomongin program nih Pak. Jadi tadi udah ngobrol sedikit tentang program-programnya. Nah, hasilnya dikemanakan itu berarti programnya apa aja sih Pak yang ada tuh Pak? Program unggulan gitu Pak. Baik. Sebenarnya di dalam Perbasnas itu memang sudah disampaikan bahwa bentuk penyaluran zakat itu 2 modelnya, Mbak. Satu pendistribusian, yang kedua pendayagunaan. Nah, kalau pendistribusian ini sifatnya charity. Misalnya untuk biaya hidup gitu ya, untuk bantuan berobat, nah itu kebencanaan, nah itu sifatnya charity, langsung habis itu. Kemudian ada sifatnya pendayagunaan. Nah, kalau untuk pendayagunaan ini yang sifatnya berkesinambungan dan berketerusan, berkelanjutan. Nah, itu ada macam-macam programnya. Bidangnya itu ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang kesehatan juga, kemudian ada bidang ekonomi. Nah, ini bidang-bidang dalam penyaluran zakat itu. Nah, kalau untuk bidang pendidikan misalnya ya, ini nanti programnya itu ada tebus ijazah. Jadi ada yang belum bayaran, ijazahnya masih ditahan. Dan itu bisa diajukan ya, Pak, ya? Itu banyak. Ya, banyak. Tahun lalu itu sampai berapa miliar gitu ya. Itu kita kerjasama. Itu Jakarta Pusat aja berarti? Enggak, se-Jakarta. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dari data-data itu dikolek sama Dinas Pendidikan. Itu kita juga ikut untuk membantu menyelesaikan tunggakan sekolah itu. Ini berarti kalau misalkan kita ngomongin ijazah yang ditebus, kalau di Jakarta kan kalau dari SD sampai SMA negeri kan kita tidak berbayar ya Pak. Oke, ya? negeri enggak, yang swasta, betul. Dan sampai kuliah apa itu? Yang ijazah itu khusus untuk SD sampai SMA. Tapi kalau untuk yang kuliah itu kita buka bantuan buat biaya pendidikannya, SPP. Misal dia belum bayaran itu ya, atau nggak cukup uangnya, itu bisa diajuin ke kita, itu bisa kita proses. Jadi proses pengajuan itu mereka ngajuin permohonan, minta kita akan asesmen ke rumahnya dia, kita pastikan yang penting itu kan kita memastikan bahwa memang dia termasuk yang tidak mampu gitu kan. Kemudian dia belum menerima KJMU misalnya. Jadi nanti kita datang ke rumahnya, kita survei, kita asesmen, kita foto rumahnya, kita tanyain pekerjaan orang tuanya. Ada surveinya pokoknya Pak ya berarti ya. Ini baru kita salurkan. Aku potong sedikit. Ini berarti apakah ada waktu-waktu tertentu di mana masyarakat bisa mendaftar untuk meminta bantuan, atau itu kapan saja ya Pak? Kapan saja, kapan mereka butuh gitu kan. Misalnya bulan ini belum bayaran, ini berarti dia ngajuin untuk bulan kemarin atau bulan ini gitu. Ini penting banget informasinya, dan ini mungkin harusnya di belakang nih Pak, tapi karena lagi kita ngobrolin ini ya, ini si masyarakat Sohib Jakpus ini bisa datang kemana Pak kalau gitu berarti? Per wilayah masing-masing. Kalau ke Jakarta Pusat, datang ke Jakarta Pusat di lantai 5 kan. Berarti di kantor wali kota. Biasanya kalau basis memang adanya di kantor wali kota masing-masing, Mbak. Khusus di wilayah. Di wilayah itu di kantor melekat dengan kantor wali kota. Nah, tapi kalau provinsi ya di balai kota. Bukan. Di mana Pak? Di Geraha Mental Spiritual. Itu Geraha Mental Spiritual di Tanah Abang. Siap. Ini berarti saya garis bawahi sedikit ya Pak ya, di bawah kalau misalkan Sohib Jakpus atau teman-teman di Jakarta, selain Jakarta Pusat yang memerlukan bantuan dari Basis Basnas, bisa datang langsung ke kantornya Basis Basnas yang ada di masing-masing kantor wali kota
administrasi di wilayah masing-masing gitu ya. Betul. Jadi mungkin lantainya beda-beda nih Pak. Kalau di Jakarta Pusat ada di lantai berapa Pak kita Pak? Lantai 5. Di lantai 5. Kalau misalkan untuk yang wilayah lain boleh nanti datang aja ke wali kotanya dulu. Betul, terus datang. tanya masing-masing. Betul, tinggal Oke. tanyain aja. Siap. Ustaz Zami. Lanjut dong Pak tentang tadi Pak yang program-programnya, selain tadi kan ada beasiswa gitu ya Pak ya. Nah, iya. Kemudian ada beasiswa. Kalau tadi kan bantuan pendidikan aja berdasarkan tagihan dari sekolah masing-masing atau kampus masing-masing. Nah, kemudian kita juga punya program beasiswa, namanya tuh Masa Depan Jakarta. Beasiswa Masa Depan Jakarta atau MDJ. Nah, ini yang kita sasar itu bukan siswa yang pintar gitu, mahasiswa yang pintar atau IPK-nya harus tinggi, itu enggak. Yang kita sasar itu mereka yang memang tidak mampu. Yang memang tidak mampu. Jadi walaupun IPK-nya katakanlah hanya 2, sekian gitu kan, atau di bawah 3, ya nggak ada masalah karena memang kita tidak mensyaratkan IPK. Ini secara total seprovinsi DKI itu lebih kurang 3.600-an penerima manfaat beasiswa itu. Nah, khusus untuk Jakarta Pusat itu hanya 400 mahasiswa. Banyak juga Pak, 400 Pak. Iya, tapi memang tidak sebanyak misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan kan masing 1.000 kuota mereka. Itu tadi karena memang secara pengumpulan kita nggak banyak sebanyak Timur, nggak sebanyak Jakarta Selatan. Nah, jadi kita menetapkan kuota itu ya berdasarkan pengumpulan yang ada di kita. Nah, besarannya itu satu mahasiswa sebesar 6 juta. Itu per semester? Per tahun. Oh, per tahun. Jadi kita bayarkan per 3 bulan itu sebesar 1,5 juta. Selama 1 tahun. Setahun berikutnya mereka daftar lagi, tahun berikutnya mereka daftar lagi. Gitu. Dan ada verifikasi ulang berarti. Betul. Misalnya nanti ada yang sudah lulus misalnya kan, atau ada yang mereka ada juga yang tidak melanjutkan kuliah lagi gitu kan. Ada juga yang sudah mendapatkan beasiswa lain. Misalnya kalau Jakarta itu beasiswa yang paling banyak disasar untuk KJMU. Karena KJMU ini dibayar per semester dan nilainya cukup tinggi, 9 juta per semester. Nah, kalau kita kan 6 juta per tahun. Jadi mereka tuh pasti daftar itu. Nah, kalau mereka lulus KJMU ya mereka lepasin yang basis. Saling melengkapi ya Pak ya. Gitu. Tapi emang diarahkan sama Ibu Asisten dulu, Ibu Asisten Kesra. Bu dia udah mewanti-wanti jangan sampai lembaga-lembaga yang mengeluarkan beasiswa itu double penerimanya. Betul. Makanya perlu diintegrasikan data penerima beasiswa itu. Dan verifikasinya harus mendalam berarti Pak ya. Betul. Nah, jadi sistemnya nanti data penerima beasiswa dari kita kirimkan ke Pemprov Dinas Pendidikan. Nah, jadi nanti yang sudah mendapatkan beasiswa kita, ya mereka juga tidak diperkenankan lagi untuk daftar di KJMU, atau begitu juga sebaliknya dari kita. Mahasiswa yang sudah menerima beasiswa KJMU atau beasiswa Yayasan Jakarta itu kan yang banyak mengeluarkan tuh BIJ sama KJMU, kita tidak membenarkan mereka untuk ikut di kita lagi gitu. Pak, kalau untuk bedah rumah gimana tuh Pak ceritanya Pak? Nah, kalau bedah rumah sama kuotanya ini kita ambil per kelurahan, per kecamatan. Nah, jadi dasar kita menetapkan kelurahan ini dapat 1 rumah, kelurahan ini dapat 2 rumah. Jadi dari target yang ditetapkan di kita 38 miliar tadi, ini kan kita breakdown. Sumbernya dari mana aja gitu. Nah, itu 60% hampir 70% itu dari ASN. ASN yang potong TKD-nya. Dipotong setiap bulan secara otomatis kan, berdasarkan ke persetujuan mereka. Jadi kan setiap ASN yang belum TKD kita kasih form. Kalau mereka setuju mereka akan mengisi dan setiap bulan akan dipotong sebesar 22,5%. Kemudian sumber berikutnya itu adalah dari kecamatan kelurahan. Jadi kecamatan kelurahan, Satlah, Satuan Pendidikan ini juga kita kasih target. Jadi kan Pak Wali Kota alhamdulillah ini kami juga sangat terima kasih ini dengan perangkat Wali Kota itu sangat mensupport program-program Basnas baik dalam hal pengumpulannya maupun penyalurannya. Nah, untuk pengumpulan ini selain dari TKD ASN tadi itu dari kelurahan dan kecamatan yang kemudian kita kenal dengan PO, petugas operasional. Jadi mereka yang mengumpulkan. Jadi mereka ditarget itu setiap kelurahan itu beda-beda. Ada yang 100 juta lebih gitu, ada yang di bawah 100 juta, kecamatannya juga begitu.
Pak, kalau bedah rumah itu bisa diceritain nggak sih Pak? Oke. Nah, bedah rumah ini kita kuotakan itu setiap kelurahan itu beda-beda. Kan satu kelurahan itu dapat satu rumah, ada yang dapat 2 rumah. Nah, ini berdasarkan pengumpulan yang dikumpulkan sama kelurahan-kelurahan yang PO tadi. Petugas operasional kan ngumpulin zakat nih kan. Jadi setiap kelurahan kecamatan yang ada di sini kan kita targetin tuh. Kelurahan Menteng misalnya, tuh targetnya sekian juta gitu. Nah, kalau mereka nyampe target minimal 50 juta, itu kita bangunkan satu rumah. Oh gitu, langsung ya berarti ya Pak ya? Berarti tahun depan bisa kita bangunkan satu rumah gitu kan. Langsung dari masyarakat gitu ya, untuk Iya, masyarakat betul. lagi balik lagi gitu. Jadi ada yang nggak nyampe target, ya berarti nggak kita bangunkan rumahnya gitu kan. Ada yang hanya 30 juta ngumpulinnya gitu kan, nggak kita bangunkan. Ada yang ngumpulnya sampai 100 lebih, ya berarti bisa kita bangunkan 2 rumah gitu. Jadi kelurahan pun sebenarnya di dalam memungut uang itu lebih mudah gitu kan, karena jelas ini buat untuk bangun rumah gitu kan, rumah yang ada di sekitar situ. Dan harganya nilai bedah rumah itu 55 juta per rumah. Nah, jadi makanya kalau kelurahan itu bisa ngumpul 50 juta aja, kalau 5 juta itu bisa ditambahin dari kita gitu kan. Ini menarik banget loh Pak, nih kayak harus dikasih tahu langsung ke Sohib Jakpus nih Pak, bahwa bedah rumah yang kalau misalkan teman-teman Sohib Jakpus ini ya sering lihat tuh Pak ya di berita-beritanya sudah diterima hasil bedah rumah kepada Bapak ini dari basis-basis gitu ya Pak. Sebenarnya itu adalah duit sumbangan teman-teman semua. Betul, ya Pak ya, dari gitu. Masyarakat sendiri. Betul dan harus berbangga hati gitu bahwa kita sendiri yang menolong saudara-saudara kita di lingkungan kita ya Pak. Gitu, Masya Allah. Oke Pak, lanjut Pak. Nah kemudian ketika memperingati Hari TB kemarin, nah Pak Wali meminta kita berkolaborasi untuk membangunkan rumah buat pasien TB. Nah kan TB ini salah satu penyebabnya itu karena lingkungan yang kurang sehat. Ya kan, pencahayaan yang kurang, sirkulasi udara yang tidak baik. Nah hingga kan cukup tinggi penderita TB di khususnya di Jakarta Pusat. Nah maka tahun ini kita memberikan kuota khusus setiap kecamatan itu satu rumah untuk penderita TB itu. Nah tanggal 24 Maret kemarin itu kita launching bedah rumah untuk bedah rumah duafa dan juga pasien TB. Berarti saat ini sedang dalam proses pengerjaan Pak atau gimana? Dalam proses pengerjaan. Kan karena udah berjalan dari awal tahun, sebenarnya udah berjalan awal tahun tuh khusus yang untuk duafa. Untuk yang duafa itu udah ada beberapa rumah yang udah selesai. Oh, salah satunya rumah di kelurahan mana ya? Saya lupa. Yang tinggal satu anak orang ya Pak ya? Ada satu anak doang. Dia udah nggak ada orang tuanya. Dia yang dibangunkan rumahnya. Betul. Nah ketika proses pembangunan kan nanti yang tinggal rumah itu di mana gitu ya, itu kita kontrakin. Kita kontrakin selama proses pembangunan selama proses pembangunan. Wah, gitu. Oke. Ini berarti luas banget ya fungsi kegunaannya si basis ini ya Pak. Alhamdulillah. Nah jadi selain bedah rumah, nah kalau Mbak Ita katakan tadi itu ada yang pasca bencana, kebanjiran, kebakaran. Saya sering kebakaran, gitu. Ini udah ada hasil udah ada buktinya soalnya Pak. Ada tetangga saya di kebetulan di Jakarta Selatan ya Pak ya. Rumahnya kebakaran terus dibangunkan oleh basis Basnas. Nah itu programnya bedah kawasan. Jadi kita natanya itu tidak hanya rumah sendiri, tapi termasuk lingkungan dan kawasannya dia. Ya dari rumahnya kita benarin, kemudian kok lingkungannya itu dari jalannya, dari unitnya, selokannya gitu kan. Nah itu kita desain, kemudian nanti yang ngerjain ya kita akan melibatkan banyak stakeholder. Untuk jalan nanti kita bisa misalnya Bina Karya Bina Marga gitu kan, atau SDA gitu kan, gitu macam-macam gitu kita libatkan. Kemudian tamannya biasanya kita bikinkan taman vertikal itu di dinding-dindingnya. Tapi sebenarnya kalau bedah kawasan ini pertama sekali kita lakukan di Kuitang sebenarnya. Di Kuitang itu ada beberapa rumah yang pasca kebakaran. Nah itu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Nah itu kita bangunkan juga satu kawasan itu. Satu kawasan ya Pak? Bukan cuma satu rumah ya, satu kawasan. Iya, satu kawasan yang kebakar itu kan, yang terdampak kebakaran. Gitu.
Yang paling banyak itu ya tahun lalu di ini, tahun 2022 ya, di Gembrong. Oh, di Pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu kita bangun 148 rumah yang kebakar. Nah itu 148 rumah itu yang kita bangun. Kemudian kita konsolidasi lahan. Jadi dulu yang lahan ini kan ciri-ciri rumah padat penduduk itu ya jalannya sempit. Betul. Ya tidak beraturan, tidak ada drainasenya. Nah ini kita perbaiki. Sarana prasarana juga disiapkan berarti setelah Ya, sarana prasarana itu tadi kita libatkan bermacam stakeholders yang akan mengerjakan. Kalau Bazis ngerjain rumahnya, nanti sarana prasarana yang lain itu siapa gitu kan. Nah kalau yang di Gembrong tadi, rumah masyarakat yang awalnya membelakangi kali, ini kita bikin menghadap kali. Gitu, jadi kalinya ini akan lebih terurus lah. Betul. Gitu, terjaga. Biar mereka gitu. lebih ada ownershipnya ya Pak dalam kalinya itu. Kalinya jadi kali itu jadi river view ya Pak rumahnya ya. Betul. Jadi yang awalnya jalan itu hanya bisa satu motor gitu, atau jalan itu hanya bisa satu orang, ini kita lebarin gitu. Jadi masyarakat pun alhamdulillahnya ya mau gitu kalau tanahnya diambil buat jalan gitu kan. Ini jalannya ada juga yang karena rumahnya itu yang awalnya menghadap kali, ini kita jadikan jalan, jadi kehilangan rumah nih. Ada yang lebihan lahan, dia mau kasih buat itu jadi terjadi kemaslahatan bersama. Betul, alhamdulillahnya di sana itu. Siap Pak. Ini kalau anak-anak sekarang itu harus melihat dulu baru percaya gitu ya. Betul. Nah, basis ini kita punya nggak sih cara supaya kalau sekarang kan kalau misalkan donasi itu kan gampang tuh Pak ya. Butuh untuk A gitu ya, terus kelihatan tuh hamba Allah kirim berapa gitu. Kalau di basis tuh ada seperti itu nggak sih Pak? Kita punya fundraising itu digital marketing kita. Kita punya nama platformnya itu Simpul Kebaikan. Simpul Kebaikan. Itu Simpul Kebaikan. Aplikasi atau website atau aplikasi? Berbasis web ya. Aplikasi berbasis web. Jadi yang berdonasi bisa lihat berapa dia sudah donasi, berapa jumlah donasi yang sudah terkumpulkan, sudah tersalurkan atau belum. Dan untuk apa misalnya gitu. Biasanya kan kalau itu berdasarkan memang sudah ada ini. Nah misal kemarin itu sempat heboh itu, yang sempat viral di kita, itu bantuan buat kakek Rio. Kakek Rio ini pedagang, kemudian dia tuh kena musibah, gitu. Nah jadi kita open donasi buat membantu kakek Rio untuk beliin gerobak yang baru. Dia jualan sate waktu itu. Kemudian ternyata donasi yang terkumpul cukup banyak, bisa nyewain rumah buat dia, kemudian bantuin dia berobat. Dia sakit juga, sakit apa itu yang ini nih, kayak gondokan kayak gondokan gitu. Gitu untuk operasinya dia gitu. Itu kita sangat transparan untuk itu. Nah kemudian secara keseluruhan, secara tahunan kita ini membuat laporan annual report. Nah ini kita publish di web basisbasis.id itu teman-teman bisa ngelihat langsung. Sudah transparan semuanya. Betul. Nah kalau sudah transparan semuanya, sekarang yang paling dicari pertanyaannya adalah nih Pak, sekarang kan semuanya serba mudah nih Pak ya. Mau ngapa-ngapain aja harusnya mudah gitu, kita pengen yang mudah. Sekarang kalau misalkan saya mau donasi, itu harus ke masjid kah, atau masih harus masukin kain celengan kah, atau bisa pakai kayak QR aja di mana aja tuh bisa nggak sih Pak? Kalau untuk donasi, ketika buka webnya basis itu sudah ada ajakan buat donasi. Buat donasi, infak gitu kan, kita tinggal pencet. Nah tinggal mau ngasih donasi berapa rupiah, langsung transfer, itu bisa. Nah kalau kemudian kiris, kita juga emang tuh tidak masif ya, tapi di beberapa tempat kita juga sudah nempatin kiris itu. Di masjid-masjid kalau di mereka tuh sudah ada tuh Pak di sini juga kan. Ada masjid. Kita langsung gitu. Kita langsung kiris, bisa langsung ini. Memang sekarang ini sangat mudah lah ya untuk donasi ya. Kalau nggak salah basis juga punya aplikasi ya Pak ya untuk penghitungan zakat atau iya betul. Nah, kalau di web tadi di situ sudah ada tuh, tinggal kita pencet
kalkulator untuk menghitung zakatnya berapa rupiah. Ini basisnya web atau sudah ada di Web based dia. Oh gitu. Nah, Berarti belum ada di kayak smartphone gitu ya, Pak? Enggak, di web based Ya, dia. benar-benar secepatnya ya Pak ya. Soalnya biar kita nggak kalah nih Pak sama yang lain-lain nih. Aplikasi ya. Aplikasi lain, betul. Kalau sekarang masih berbasis web memang. Betul. Nah, tadi udah cerita tentang cara dapetin bantuannya gimana. Tadi Bapak sudah menjelaskan langsung ya Pak ya, kalau misalkan perlu datang langsung. Betul. Ya. Itu kalau untuk yang zakat dan sedekah. Kalau untuk yang zakat berarti memang juga mereka kayak propose ya Pak ya, berarti orang Iya, ngajuin gitu ya Pak ya. ke. Oke. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang lain nggak sih Pak selain itu, mungkin insidental gitu Pak, kalau misalkan di tengah jalan tadi kan bencana gitu ya, kalau bencana kan memang kita tidak tahu kapan gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk yang bencana itu berarti itu didata dari kelurahan yang mengajukan Dari kelurahan yang mengajukan. Oh, dari kelurahan ya, berarti yang didatanya. Oke. Siap kalau gitu. Di kelurahan nanti diperkuat dari wali kota. Untuk dilakukan misalnya bedah kawasan seperti yang tadi. Oke, terus diverifikasi dulu sebelumnya gitu Itu ya, Pak wajib ya? itu. Siap. Oke, Pak Zamzam, ini mumpung di bulan yang baik nih Pak, kita masih di bulan Ramadan. Ada yang mau disampaikan nggak sih Pak ke Sohib Jakpus, mungkin ajakan-ajakan untuk mendonasi gitu Pak? Baik. Boleh Pak, ini silakan langsung ya Pak. Terima kasih teman-teman sahabat Jakpus. Sohib Jakpus. Oh, Pak. Sohib ya, Sohib Jakpus bukan sahabat. Bukan sahabat. Karena Sohib sama sahabat sama aja ya. Sama. Sohib Jakpus, kami dari Basas Bazis menghimbau, mengajak ke teman-teman semua, sahabat semua, Sohib Sama aja Pak. untuk berdonasi ataupun berinfak sedekah kepada Basas Bazis Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk di bulan Ramadan ini aja kita memberikan santunan kepada duafa itu sebanyak 750 orang duafa. Kemudian kepada petugas masjid itu sebanyak 350 orang. Nah, bantuan itu dalam bentuk uang tunai 700.000, 300.000 lagi dalam bentuk sembako. Nah, sembako ini kita berikan voucher, nanti bisa ditukarkan di kelurahan-kelurahan setempat yang sudah ditunjuk sama kelurahan untuk pengambilan sembakonya. Jadi harapan kita penjual-penjual sembako tadi di sekitar kita ini juga diperdayakan. Jadi dengan belanja dengan nilai 300.000 tadi. Nah, kemudian selain dari santunan, kita juga punya program bedah rumah, ya. Nah, jadi uang yang disalurkan ke kita itu kan kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program-program, ya salah satunya adalah bedah rumah. Kemudian lagi untuk pendidikan kita punya program Masa Depan Jakarta, memberikan bantuan atau beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah baik di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta. Nilainya itu lebih kurang 6 juta per tahun. Selain itu, khusus untuk di Jakarta Pusat, dalam waktu dekat insya Allah kita akan melakukan bedah kawasan di Kelurahan Menteng. Kelurahan Menteng ini sudah terjadi kebakaran kalau tidak salah pada bulan November tahun 2023. Nah, insya Allah setelah Lebaran akan kita bedah. Jadi satu kawasan itu yang terdampak kebakaran. Jadi Sohib Jakpus jangan suzon lagi kalau misalkan nanti ada yang mengedarkan ya Pak ya dari lingkungan voucher-voucher untuk yang voucher sumbangan. Ini teman-teman loh yang sebenarnya nanti akan membantu saudara-saudara kita sendiri untuk punya rumah lagi setelah kebakaran. Teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita yang tidak bisa sekolah, tidak bisa menembus ijazahnya, bisa sekolah lagi gitu ya. Ini dari Sohib Jakpus untuk teman-teman masyarakat sekitarnya Sohib Jakpus juga gitu. Pak Zamzam, terima kasih sekali Pak sudah datang ke sini. Pencerahannya, karena ini sebenarnya pertanyaannya pertanyaan pribadi nih Pak. Saya banyak banget curious gitu ya, penasaran tentang apa sih dibalik basis ini dan fungsi-fungsinya dan uangnya tuh kemana aja gitu. Mudah-mudahan Sohib Jakpus juga hari ini tercerahkan gitu ya, sehingga nanti episode kali ini mendorong kita untuk beramal lebih banyak dan lebih jauh untuk di masa-masa mendatang. Pak Zamzam, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita episode berikutnya boleh tentang sejarah keluarga ya Pak ya. Sohib Jakpus nanti kembali lagi di J Podcast Jakarta Pusat dengan tema yang berbeda dan narasumber berbeda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh, banyak banget. Jangan suzon lagi ya, jangan